Saya Yuli Martianingsih, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Demak. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Latar belakang kegiatan ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hadi adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif adalah salah satu upaya membangun karakter murid. Selama ini, pemberian penghargaan dan hukuman dianggap sebagai cara mendisiplinkan murid. Pada saat mendapatkan penghargaan ataupun hukuman, murid akan bertindak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Namun, hal itu hanya sementara karena motivasi tersebut berasal dari luar diri murid. Cara yang tepat untuk meningkatkan disiplin positif pada murid adalah dengan melaksanakan restitusi. Dengan restitusi, murid dapat menyadari kesalahannya serta mencari solusi atas kesalahan mereka secara mandiri, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tujuan kegiatan ini adalah terciptanya murid yang merdeka dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta memiliki motivasi intrinsik terhadap kedisiplinan. Yang menjadi tolak ukur dalam kegiatan ini, murid merumuskan dan membuat keyakinan kelas, meyakininya dan melaksanakannya secara mandiri. Lini masa kegiatan ini adalah 1. Berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai pentingnya budaya positif, keyakinan kelas, serta meminta izin untuk menyampaikan kepada rekan wali kelas yang lain. 2. Mengumpulkan komunitas praktisi dan melakukan pengimbasan mengenai budaya positif. 3. Berkoordinasi dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. 4. Membuat keyakinan kelas bersama murid. Dan yang kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi pengimbasan budaya positif. Dukungan yang diperlukan adalah dukungan dari segenap komunitas praktisi di sekolah, wali murid, serta lingkungan sekitar sekolah untuk mewujudkan budaya disiplin positif di sekolah. Tindakan aksi nyata ini: 1. Implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas. 2. Pengimbasan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan sejawat di lingkungan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Majid ya Majidu ya Wahid ya Air beriak tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Surodedi, Bapak Heru Asmara SPG MPD, yang saya hormati Bapak Ibu, peserta diseminasi pengimbasan pemahaman dan penyebaran budaya positif di SD Negeri Surodedi yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bersama dalam acara diseminasi pengimbasan pemahaman dan penyebaran budaya positif di SD Negeri Surodedi dalam rangka memenuhi salah satu tugas pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Demak. Untuk mengawali acara pada siang hari ini agar memberikan kemanfaatan untuk kita bersama, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Heru Asmara, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati Bu Yuli Mardianingsih selaku pemateri di dalam acara diseminasi di hari ini. Saya hormati pula Bapak Guru Negeri Surodedi. Pertama, pada kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat yang diberikan olehnya sehingga kita dapat memberikan diri siang hari ini dalam keadaan sehat. Salam salam kita tergantung kepada juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita bersama. Ya Allah, itu Bapak yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran panjenengan di hari ini dalam rangka ikut menyukseskan salam guru berat dari rekan kita Bu Yuli. Mudah-mudahan nanti dari kegiatan hari ini misi dari program guru bergerak itu kita berusaha untuk bergerak. Bu Yuli sudah bergerak, kita mudah-mudahan nanti dapat tergerak dan nanti pada ujungnya muaranya adalah semuanya dapat menggerakkan kegiatan yang ada kaitannya dengan tupoksi kita di dunia pendidikan. Yang berikutnya, salam terima kasih Bu Yuli sudah difasilitasi teman-teman. Mudah-mudahan nanti kegiatan hari ini dapat bermanfaat bagi semuanya dan sebagai pembelajaran juga. Memang program ini harus kita ikuti, kita jalani, walaupun sebenarnya kegiatan seperti ini itu jarang-jarang kita lalui. Jadi karena program ini bagus dan terdokumentasikan, nanti mudah-mudahan nanti tetap ini saya yakin pasti ada manfaatnya. Nah, dengan usaha kan paling tidak hanya doa saja, ada usaha juga nanti akan berjalan dengan lancar. Yang berikutnya, untuk kegiatan-kegiatan seperti ini memang sejujurnya itu dapat diikuti oleh semuanya, gitu. Tapi karena ada kepentingan dinas yang pada saat ini sebetulnya juga ada kegiatan di lingkup Polwil, di BP, tapi demi khususnya kegiatan di pagi hari ini, maka kegiatan tersebut yang penting dapat terlaksana dengan baik. Itu sedikit gambaran prolog dari saya. Mudah-mudahan nanti kegiatan hari ini
nanti dapat mengikuti kegiatan ini dengan sesama. Kami memahami bila mana nanti dalam kegiatan seperti ini kita masih dalam tahap latihan semua ya, di dalam tahap latihan. Kalau memang kalau tidak dilatih seperti ini melewati program-program dari pemerintah itu nanti istilahnya apa yang diinginkan oleh pemerintah akan tidak jalan. Itu yang dapat saya sampaikan. Nanti cara kami berikan kepada Bu Yuli untuk memandu, untuk waktu monggo nanti Bu Yuli yang membagi sendiri. Mungkin teman-teman hanya bisa mengikuti dan nanti berusaha untuk apa yang nanti disampaikan oleh apapun bentuknya nanti yang disampaikan Bu Yuli, tetap kami akan berusaha untuk aktif ya. Itu ya, itu Bu Juli dan teman-teman semuanya. Makanya saya hari ini berusaha untuk hadir di acara hari ini. Yang dulu itu lebih semangat, ya lebih semangat dengan bukannya kalau tidak semangat sih tidak. Saya yakin dengan semuanya walaupun tidak ada saya di samping atau belakang depan panjenengan, saya tetap sehat, tapi saya lebih memfokuskan kaitannya dengan program-program yang kaitannya dengan secara langsung itu memang berkaitan dengan kita, terutama nanti ke depan untuk anak didik. Itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Heru. Saya izin berdiri. Berdiri saja. Ya, tidak kaku. Bapak Ibu semuanya, saya berdiri di sini itu bukan saya lebih baik dari panjenengan semua. Cuman saya diberi amanah untuk melakukan diseminasi dan sharing tentang apa yang sudah saya dapatkan selama beberapa bulan ini dalam pendidikan guru penggerak. Marilah kita mulai acaranya. Ya, di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Pasti panjenengan bertanya, disiplin positif itu apa? Sebelum kita ke disiplin positif, ada 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar atau salah Bapak Ibu? Mbak Sulis, benar atau salah? Enggak juga. Mbak Aini? Tergantung. Pak Muslim, Ribon? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Benar apa benar? Benar. Ya, kita simpan jawaban panjenengan dalam hati dulu. Yang kedua, pemberian hukuman positif dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Betul apa salah Pak Bini? Betul. Betul. Jawabannya disimpan dulu ya. Nanti kita cocokkan di akhir sesi. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul apa salah? Betul. Oke, kita lanjut. Jadi hari ini saya akan berbagi 6 konsep budaya positif ya. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Mari kita lakukan sebuah kegiatan Bapak Ibu. Cobalah buka. Jadi panjenengan itu posisi A. Jadi tugas A itu menyimpan sesuatu yang berharga dalam genggaman tangannya. Yang namanya sesuatu yang berharga itu pasti kita
kita berusaha keras untuk menjaga agar benda yang berharga itu tidak hilang dari kita. Kemudian teman yang lain posisinya sebagai B. B itu tugasnya merayu, membujuk, memberi imbalan, bahkan mengancam dan mengintimidasi agar A ini membuka tangannya. Sampun Ibu, sampun panjenengan bayangkan? Sudah. Kira-kira apa yang akan A lakukan? Apakah A akan menerima tawaran B untuk membuka tangannya, memberikan benda berharganya? Tidak. Apakah tetap akan membuka tangannya? Menggenggam tangannya? Tetap, iya. Oke. Kemudian kalau penawaran dari B itu lebih berharga dari benda yang digenggam, apakah A akan membuka tangannya? Kalau lebih berharga loh Pak penawarannya ya. Iya. Berarti siapa yang bisa membuka genggaman tangan ini? Kita sendiri. Artinya yang punya kontrol terhadap perilaku kita adalah kita sendiri. Orang lain hanya bisa membujuk. Urusan membuka atau tidak itu adalah kekuasaan kita. Nah, itu yang akan kita pelajari Bapak Ibu. Teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi dalam teori kontrol dalam dunia pendidikan. Yang pertama, guru itu bisa mengontrol murid. Kenyataannya iya apa tidak? Kalau ada anak yang memang benar tidak mau, apakah kita bisa memaksa? Tidak bisa. Kita bisa mengarahkan anak, mengubah perilaku anak jika anak tersebut memang mau kita arahkan, mau kita ubah. Lah kenapa anak kok mau? Karena anak punya kebutuhan khusus yang mendasari mengubah perilaku untuk mengikuti kita. Jadi guru tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Benar atau tidak? Iya, tapi jangka pendek, jangka panjangnya tidak. Saya ambil contoh seperti ini. Ketika ada seorang anak yang pandai, anak yang pintar, dia mendapatkan penguatan, mendapatkan penghargaan. Kemudian kalau penghargaan itu sudah tidak ada, anak tersebut kemungkinan besar untuk mau mengubah sikapnya, mengikuti apa yang berlaku itu tidak. Jadi intinya anak akan kehilangan motivasi intrinsiknya. Nanti juga akan kita pelajari. Kemudian kritik yang membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Itu juga salah. Jadi kalau kritik yang sifatnya membangun mungkin bisa memperbaiki perilaku seseorang, tapi pembuat orang merasa bersalah itu justru malah mematikan keinginan dan karakter seseorang. Misalnya, ibu sangat kecewa dengan perbuatanmu. Saya tidak menyangka kamu berbuat seperti ini. Meskipun simpel kata-katanya, sehingga anak-anak yang memang perasa dia akan merefleksikan dirinya, saya tidak berguna. Saya tidak ada manfaatnya, pasti seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini juga sering saya lakukan terhadap anak saya. Kenapa? Karena saya pengennya anak itu berubah jadi baik sehingga saya memaksa. Padahal itu bisa berlaku, itu benar, tapi hanya jangka pendek, jangka panjangnya itu tidak berhasil. Nah, untuk mengubah apa yang sudah terjadi selama ini yang harus kita lakukan bagaimana? Mengubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Di sini, kalau kita sebelumnya misalnya ada anak yang terlambat datang, kita memarahinya, kemudian setelah terakhir kita menasehatinya. Besok
stimulusnya gitu Pak Ibu. Besoknya lagi anak itu tidak terlambat. Kita menganggap oh berarti teknik memarahi dan menasehati itu bisa digunakan untuk ke semua anak. Ternyata itu salah. Balik lagi, yang memegang kontrol atas perilaku kita adalah diri kita sendiri. Sehingga kita harus mengubah realitas bahwa kebutuhan antara kita dan anak didik kita itu sama menjadi realitas kita antara kita dan anak didik kita itu berbeda, sehingga semua orang akhirnya tidak melihat atau berpandangan yang sama, sehingga orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengubah bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu juga harus kita ubah bahwa setiap orang punya pandangan yang berbeda tentang dunia. Selanjutnya, perilaku yang buruk itu suatu kesalahan. Itu kalau teori stimulus respon. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu punya tujuan, punya dasar. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu tidak benar. Hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, itu tidak benar. Yang bisa adalah saya hanya bisa mengontrol diri saya. Yang bisa saya lakukan adalah membujuk orang lain untuk mengikuti apa yang saya inginkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Nah, ini juga sering terjadi. Kadang kalau ada anak yang tidak mau mengikuti aturan yang berlaku, kadang kita memaksa dan memberikan hukuman. Nah, itu malah sesuatu yang dianggap gagal. Yang benar bagaimana? Kita harus berkolaborasi, membuat konsensus, menciptakan alternatif pilihan yang baru. Dan model berpikir menang kalah harus kita tinggalkan, menjadi menang dan menang, tidak ada yang kalah. Selanjutnya ini disiplin positif. Selama ini yang saya ketahui yang namanya disiplin itu kan taat pada ketentuan dan aturan yang berlaku. Itu saya mendefinisikan disiplin adalah seperti itu. Ternyata bukan. Disiplin itu berasal dari kata belajar, yang artinya kita itu belajar bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi di sini disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi motivasinya harus dari dalam peserta didik itu sendiri atau motivasi intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang sudah disepakati, terlepas dari berbagai macam perbedaan agama, latar belakang dan sebagainya. Di sini saya menampilkan 3 nilai kebajikan. Kalau yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Ini sudah disepakati digunakan dalam kurikulum Merdeka. Ada beberapa poin. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian ada nilai kebajikan yang disepakati oleh Ibu Primary Z program, antara lain toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada nilai kebajikan berdasarkan keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, motivasi manusia.
Motivasi manusia ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama motivasi ekstrinsik, ini yang sering kita lakukan. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi ekstrinsik. Lalu motivasi intrinsik yang bagaimana? Nilai, motivasi untuk menghargai nilai yang ada pada diri sendiri. Gini Bapak Ibu, saya mau tanya, ini juga sekaligus refleksi. Kita berangkat sebelum jam 7, apakah karena kita takut sama Pak Heru, kita takut sama BKPP, atau karena pinjam, atau karena yang lain? Benar, saya mau tanya sama Mbak Aini, biar tidak bosan. Terima kasih waktunya. Alasan saya yang pertama ini absensi. Yang kedua kehadiran untuk ada di sini di sekolah untuk anak-anak. Jam 7. Terima kasih. Jadi kalau kita masih kalau kita masih takut sama Pak Heru, takut BKPP sama absen, artinya kita hanya motivasi kita itu bersifat ekstrinsik. Kalau motivasi kita adalah menghargai diri, agar anak agar anak melihat, oh bapak ibu gurunya tidak terlambat, itu adalah motivasi intrinsik dari diri. Jadi kita menghargai diri kita sendiri, itu motivasi intrinsiknya. Dan ini berlaku untuk semuanya, meskipun asal mulanya adalah motivasi ekstrinsik karena kita terus belajar sehingga kita menemukan motivasi intrinsik itu. Ada beberapa anak yang seperti itu, ada juga yang hanya berhenti di X sehingga dia tidak bisa meningkatkannya. Hari ini Pak Kai berangkatnya siang, aku tak makan awan. Ada anak yang seperti itu juga loh Bapak Ibu. Kalau di SD kita 3, karena jam 7 sudah mulai Asmaul Husna. Tapi kalau di beberapa sekolahan ada yang seperti itu, terutama guru mapel. Anak-anak itu nitanya, oh Bu Kai serangannya terlambat, aku tak makan awan. Kemudian kalau selama ini kita menganggapnya penghargaan itu sesuatu yang baik tapi jangan salah, ternyata penghargaan itu menghukum. Jadi ini Pak Kon, Alfi Kon, dia yang menyatakan bahwa mengemukakan baik penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Tak ambil contoh seperti ini. Ada anak kelas 1, dia berusaha untuk belajar membaca. Ketika dia membaca dan berhasil, itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Tapi ketika ibunya bilang, anakku hebat, bisa membaca, ibu bangga sama kamu nak. Lah, anak akan mengalihkan penghargaan dari dalam dirinya ke apa yang diucapkan ibunya. Nah, justru hal itu malah mengurangi nilai atau motivasi intrinsiknya. Dia tidak mendapatkan kepuasan lagi karena dia berhasil, tapi dia mendapatkan kepuasan dari ibunya bangga. Oh berarti ibu senang nak aku mocok, aku bisa membaca. Nah, motivasinya jadi berubah. Kemudian Pak Kon juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini masih sama. Jadi dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan hukuman itu pengaruhnya adalah jangka pendek. Saya ambil contoh. Ketika seorang anak dengan orang tuanya, anak tersebut bisa menghafalkan surat Yasin. Orang tuanya bilang begini, kalau kamu bisa menghafal surat Yasin
tak belikan pakaian misalnya. Kemudian setelah Yasin hafal, besoknya ke materi selanjutnya. Kalau kamu bisa menghafalkan Waqiah, besok tak belikan mainan misalnya. Waqiah sudah, lanjut ke Al-Kahfi. Besok kalau Al-Kahfi kamu sudah hafal, tak berikan HP. Nah, ketika ibunya sudah berhenti memberikan penghargaan sampai di Al-Kahfi, maka dia tidak punya motivasi untuk menghafalkan surat yang lain. Jadi penghargaan itu jangka pendek, jangka panjangnya tidak berhasil. Kemudian penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Karena ketika diberi penghargaan, anak akan lagi meminta penghargaan itu. Ketika penghargaan itu sudah selesai, ya sudah, tidak ada motivasi untuk belajar lagi. Itu berdasarkan Pak Kon ya Bapak Ibu. Saya di sini hanya berbagi. Kemudian yang ketiga, penghargaan itu merusak hubungan. Diumumkan di dalam suatu kelas, juara pertama itu adalah, misalnya saya ambil menurut saya Siva, juara pertama itu Siva. Terlebih dari kelas 1, 2, 3 yang juara ya Siva terus. Nah, ketika seperti itu diumumkan di kelas, anak-anak yang lain, satu, dia akan merasa iri. Siva itu yang terucap, belum yang ada di dalam hatinya kita tidak tahu. Bisa jadi dia akan memusuhi Siva, bisa jadi dia juga akan melakukan perbuatan yang lebih buruk kepada Siva, atau anak tersebut adalah serasa sinau atau sinau koyo opo, saya juga tidak bakalan ranking 1. Itu penghargaan. Lalu yang benar bagaimana? Yaitu kita memotivasi secara intrinsik. Nanti di akhir kita lanjutkan lagi. Penghargaan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Berdasarkan modul yang saya pelajari, di situ disebutkan contoh Bapak Ibu, ada sekelompok mahasiswa, dia bergabung pada perusahaan jurnalistik. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama, yang satu diberikan imbalan uang ketika dia berhasil membuat sebuah berita, dan yang satunya tidak apa-apakan, dia belajar secara mandiri. Untuk yang diberikan imbalan berupa uang tadi, memang kreativitasnya asalnya 0, kemudian dia terus meningkat. Ketika sudah meningkat dapat imbalan, kemudian selanjutnya dia tidak punya kreativitas lagi. Jadi kreativitas awalnya hanya uang. Berbeda dengan yang dia memang niat murni untuk belajar, memang bertahan, tapi tanpa imbalan apapun dia akan menunjukkan peningkatannya. Kalau di sini saya ambil contoh, itu adalah tanaman bambu. Tanaman bambu di awal perkembangannya itu dia tidak berkembang sama sekali. 5 tahun pertama dia seperti itu, utuh, tidak mengalami penambahan. Beda halnya dengan tanaman cabai, tomat. Di usia segitu dia perkembangannya cepat, dia lebih cepat berbuah. Tapi apakah pohon bambu itu hanya diam? Tidak. Pohon bambu itu dalam diamnya itu, dalam ketidakaktifannya itu, dia menguatkan akarnya semakin dalam, sehingga akhirnya ketika dia muncul, perkembangannya jauh lebih cepat melampaui tanaman-tanaman yang lain. Nah, lanjut ke yang terakhir, penghargaan itu menghukum, itu kesimpulannya. Jadi secara keseluruhan yang paling baik adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Lalu masalahnya bagaimana cara memunculkan motivasi dalam diri sendiri? Nah, memang harus distimulus, Bu. Ya, stimulusnya bagaimana tadi? Kita merayu, membujuk, memberikan imbalan, itu stimulusnya. Tapi dalam proses stimulus itu kita biarkan anak untuk memahami nilai apa yang ada
ada di situ. Kita lanjutkan ya. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman itu tidak terencana atau terjadi secara tiba-tiba. Murid tidak tahu yang terjadi dan tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik ataupun psikis. Psikis itu bisa melalui verbal ucapan kita. Kemudian konsekuensi itu terencana dan sudah disepakati. Kemudian memang murid merasa tidak nyaman, tapi karena yang namanya konsekuensi, anak sudah tahu akibatnya jika melakukan suatu perbuatan, maka guru hanya sebagai monitor. Kemudian ini yang paling sesuai untuk berdasarkan modul yang 1-4 itu, budaya positif. Restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dia akan berkolaborasi, kemudian mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi bedanya begini Pak. Kalau hukuman itu kita menghukum anak, jelas itu. Kalau konsekuensi, anak sudah tahu. Kalau tidak mengerjakan tugas, artinya dia tidak dapat nilai. Nah, kalau restitusi itu adalah solusinya ada pada anak. Misalnya ada anak tidak mengerjakan tugas, kemudian kita panggil, biar anak tersebut punya inisiatif sendiri apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki perbuatan yang salah. Tapi memang dalam prakteknya itu memang sulit sekali. Bahkan kita sudah memancing-mancing anak pun sangat sulit. Tapi tidak apa-apa, yang namanya proses belajar ya memang kita harus seperti itu. Untuk akhirnya atau hasilnya mungkin hanya dirasakan anak itu ketika dewasa, sama halnya kayak pohon bambu tadi. Selanjutnya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan? Kenapa tidak peraturan kelas? Saya mau tanya sama Bu Sulis. Kenapa Mbak Bu Sulis? Kenapa harus keyakinan? Kenapa tidak peraturan? Terima kasih. Kalau menurut saya, kenapa harus keyakinan kelas? Karena kalau peraturan itu masih banyak dan sering dilanggar. Tapi kalau keyakinan itu mungkin apa yang mereka yakini dalam hati dan itu mungkin bisa dilakukan gitu. Oke, terima kasih. Jadi kenapa harus keyakinan bukan peraturan? Yang namanya peraturan itu siapa yang membuat Bapak Ibu? Ya, orang tua. Anak tidak dilibatkan. Anak hanya tahu ini peraturan ini salah. Kalau dilanggar dapat hukuman. Kalau dijalankan dapat penghargaan. Anak hanya tahunya itu. Anak tidak tahu nilai apa yang terkandung di dalamnya. Dan itulah pentingnya keyakinan kelas. Jadi anak berdasarkan peraturan yang ada, anak diajak membuat peraturan sendiri yang mereka yakini. Kalau anak tersebut melanggar, artinya dia melanggar kesepakatan kelasnya atau keyakinan dari dirinya sendiri. Dan saat ini yang berlaku di kurikulum Merdeka itu seperti itu, keyakinan kelas. Selanjutnya ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, menggunakan kalimat positif, jangan terlalu banyak agar anak mudah mengingat. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan saat pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau perlu anak dibubuhkan tanda tangan anak atau cap tangan anak agar anak merasa memiliki, oh saya yang membuat kesepakatan ini. Kalau saya melanggar, artinya saya sudah tidak meyakini kesepakatan kelas ini. Seperti itu. Dan untuk keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi. Jadi peraturan itu bisa bersumber dari anak. Misalnya ada anak yang tidak suka kalau temannya main bola di dalam kelas. Oke,
oke, dia bisa mengajukan jangan bermain bola di dalam kelas. Nanti kita evaluasi lagi, kita buat menjadi nilai kebajikan universal tadi. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kok ngantuk nih Bapak Ibu? Yuk semuanya berdiri, yuk kita ice breaking dulu. Ya, esnya ada, tapi es breaking dulu. Monggo keluar aja Bapak Ibu dari mejanya, di sela-sela saja. Jadi kita panjenengan ikuti saya deh. Siap. Tangannya gini Bapak Ibu. Ya. Tangan diputar, bertepuk tangan. Tangan diputar, peganglah bahu. Tangan diputar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Sekali lagi. Tangan diputar, bertepuk tangan. Tangan diputar, peganglah bahu. Tangan diputar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Ya, Oke, semangat lagi deh, gak ngantuk lagi deh. Kita lanjutkan. Ya, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Bapak Ibu, bukan cuma kita, anak pun sama. Kebutuhan yang pertama itu untuk bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Jangan dikira kalau memang anak belum memiliki itu, hidup anak akan nyaman, itu enggak. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini contohnya diterima dalam suatu kelompok, dipedulikan, berbagi, bisa bekerja sama dan menjadi bagian dalam kelompok. Itu kadang kalau ada anak yang dikucilkan atau tidak punya teman di dalam kelasnya, bagi anak tersebut itu dia juga ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi dan itu akan mengganggu keberlangsungan hidup mereka. Meskipun kelihatannya simpel ya, kalau bagi kita kan yang penting punya uang, punya rumah, punya selayaknya banyak kebutuhan pokok kita terpenuhi, kita sudah tenang. Tapi ternyata tidak. Kemudian yang selanjutnya ada penguasaan. Itu contohnya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan itu yang melatar belakangi perilaku seseorang. Kemudian yang keempat ada kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir adalah bermain, kesenangan ya, bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, kebutuhan dasar yang terakhir, kesenangan, itu yang banyak sekali dicari oleh anak-anak. Itu kesenangan. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kita Bapak Ibu. Yang pertama itu penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, pemantau dan manajer. Sebaiknya untuk poin 1 dan 2 itu kita hilangkan. Jangan sampai kita menjadi penghukum dan pembuat rasa bersalah pada anak. Kalau teman bisa, tapi dia juga punya kelebihan dan kekurangannya. Dan yang paling baik adalah sebagai manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jika ada siswa yang tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, maka penghukum itu akan seperti ini. Hormat pada bendera 1 jam. Itu dia sebagai penghukum. Kalau dia sebagai pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu mengecewakan Ibu. Kalau untuk penghukum
orang yang gagal. Saya selalu mengecewakan Bapak Ibu guru. Nah, itu yang paling berbahaya. Kemudian, kalau kita sebagai teman itu ayo dong ikuti aturan sekolah sambil senyum-senyum. Tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saja. Ya sudah wes tidak apa-apa, lain kali jangan diulang lagi. Itu sebagai teman. Kalau sebagai teman, kekurangannya itu anak akan tergantung sama kita. Kekurangannya itu. Selanjutnya, posisi pemantau. Posisi pemantau itu artinya dia memberikan konsekuensi. Jadi kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Kita memantau anak diberi konsekuensinya. Kemudian ketika jadi manajer itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi solusi atas permasalahan itu anak yang mengusulkan. Jadi mungkin anak akan membuat alternatif. Saya tidak akan mengulanginya lagi Bu. Dan bagaimana caranya? Sekarang saya akan ke koperasi membeli atribut, kemudian nanti akan saya pasang. Dan terus bagaimana Bapak Ibu guru untuk mengetahui kamu melakukan hal itu? Besok tak pakai bus, besok sudah jadi. Benar ya, Ibu percaya sama kamu. Kayak gitu, itu yang dilakukan manajer. Memang susah Bapak Ibu, tapi yang namanya susah ya tidak apa-apa, namanya proses. Yang namanya proses sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan berkali-kali gagal pun tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berproses. Nah, ini sekarang kita tebak ya Bapak Ibu. Posisi kontrol sebagai apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu, Pak Bini. Tadi ada 5, pemukul, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ya, betul, membuat rasa bersalah. Tepuk tangan buat semuanya. Kemudian ada pertanyaan yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi sebagai apa gitu Bapak Ibu? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau dan manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya tepat, sebagai penghukum. Selanjutnya yang ketiga, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Iya tepat sekali. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Ibu ya, sebagai teman. Dan ini yang terakhir, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai pemantau. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru untuk menjadikan anak lebih mandiri, jujur, dan bertanggung jawab. Ada 3 sisi ya Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, ini sisi paling bawah menstabilkan identitas itu prinsipnya membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran sehingga menggeser identitas gagal pada anak menjadi identitas sukses. Jadi kalau secara tidak sadar ya Bapak Ibu, anak berbuat salah itu dia tahu kalau dia berbuat salah. Kalau kita langsung memanggil, memarahi, dia akan melabeli dirinya sebagai pribadi yang gagal. Namun di sini menstabilkan identitas itu bisa menggunakan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Kemudian tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan pada setiap perilaku itu punya alasannya. Alasannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan dasar. Entah itu kesenangan, entah itu rasa diterima, entah itu penguasaan atau yang lainnya. Jadi di sini kata yang bisa digunakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan apa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa kita termotivasi secara intrinsik. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi dalam menanyakan keyakinan itu perbuatan anak yang salah itu kita kaitkan dengan keyakinan nilai-nilai yang diyakininya, sehingga hal itu akan mengubah perilaku anak. Harapannya seperti itu. Tapi dalam prakteknya tetap kita harus berproses. Selanjutnya ini ada contoh ya Bapak Ibu. Sifat tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Dia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Silakan duduk sifat. Sifat apa tidak terima? Ini jadi kalau itu akan melakukan hal yang sama. Ya Bu. Terus apa yang kamu lakukan dan diambil? Saya ambil. Oh begitu. Kamu sampai berbuat seperti itu pasti punya alasan. Ya Bu. Saya tidak saja. Saya sudah susah lain menjawab soal. Tapi ambil yang mudah sedikit mampu saya sendiri. Wajarlah kalau kamu sangat marah dan tidak dalam pekerjaan mencoba itu saja oleh Anda. Diri sangat penting dengan sifat yang tidak melakukan kemudian dalam hidup. Pun misalnya, sekarang kita berikan tindakan marah, memaki-maki, sesuai dengan keyakinan rasa apa yang sudah kamu saling mengenali teman. Menurutmu saling mengenali anak teman itu Sinyalnya gitu Bapak Ibu. Karena pakai karena itu sinyalnya. baik kalau jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu bersedia untuk berberinya? Jadi,
Semoga pada saat kamu bersedia untuk berguna, susahnya itu kalau pakai kanva hasilnya beda ya. Oke, demikian Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan kepada panjenengan semua. Intinya itu disiplin budaya positif kita di sekolah itu sudah berjalan dengan baik. Hanya mungkin beberapa hal yang perlu harus kita tingkatkan kembali. Sekarang kita kaitkan dengan apa yang sudah saya paparkan dengan pertanyaan pematik tadi. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Betul apa salah? Jangka pendek. Benar, tapi jangka pendek. Kalau dianggap salah juga boleh. Intinya motivasi intrinsik itu yang diperlukan untuk mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman positif dapat meningkatkan disiplin anak. Iya atau tidak? Benar atau salah? Iya, jawabannya kurang lebih dengan pertanyaan nomor 1. Iya, hanya berlaku untuk jangka pendek. Kemudian yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya atau tidak? Meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, kurang lebihnya sama dengan ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini bermanfaat untuk sekolah kita bersama dan tentunya menjadi SD yang lebih baik dari segala hal. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.